Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku sekalian dimanapun berada. Ada pertanyaan, kalau kita menemui Habib, ini beneran Habib, yang tidak pas kelakuannya dengan norma-norma agama, salah lah gitu bahasanya. Pertanyaannya, boleh nggak kita mengkritik atau kita menegur? Oh, sangat boleh jawabannya. Justru Rasul senang kalau seandainya kita menegur, menasehati Habib-Habib yang salah. Jangan didiemin. Kalau didiemin kita berarti menjerumuskan mereka. Karena Habib ini nggak semuanya alim. Dan ilmunya berbeda-beda tingkatannya. Tuh. Nah, jadi ketika ada Habib-Habaib yang misalkan salah, perilaku, sikap, segala macam, tegur. Tetapi negornya ini harus dengan penghormatan. Bukan dengan niat merendahkan atau menghinakan. Kan beda. Jadi ketika kita menyalahkan segala dengan menghujat segala macam, berarti kita menghinakan. Ini salah. Jadi ketika kita mahabbah kepada Rasulullah SAW, kita wajib mahabbah kepada para ahli bait. Salah mereka, tegur. Tapi dengan niat, rasa kasih sayang kita, penghormatan kita kepada Rasulullah. Jadi jangan dicela Habibnya, jangan. Kelakuannya yang dicela. Saya mohon maaf. Ya artinya dalam pergaulan dengan habaib, banyak kan habaib dari klan Al-Idrus, As-Segab, Al-Habsi, Al-Haddad, kemudian apa itu, banyak lagi yang lainnya, Al-Hinduan, terus kemudian banyaklah bin Syekh, kan banyak. Nah, ini kita milih mana yang pas sama kita. Nah, ikutin satu atau beberapa, tapi ketika kita nggak sesuai dengan yang lain, habaib dari klan yang lain, kita jangan mencaci maki, nggak boleh. Misalkan kita ngikutin Habib ini kayaknya nggak pas nih, perilakunya begini-begini, terus waduh kayaknya gue tegur, gue nggak berani, misalkan bahasa kita tuh, ini gue tegur agak berani gue nih. Nah, hindarin. Nah, akhirnya kita minta pendapat dari Habib yang lain nih. Bib yang lebih alim misalnya begini, kita tanya, Bib ini begini, saya begini, bagaimana saya kalau saya sikap begini. Entar dikasih jalan sama dia, oh begini. Ya udah kita ikutin. Begitu, karena tidak dibenarkan siapapun juga ngaku Islam keluar daripada jalur keislaman, ya nggak bener kan. Artinya di sini ketika ada Habib-Habib yang aneh, yang segala begono begini, ya tegur boleh. Harus, kalau ente berani, ente mampu, tegur. Bagus, Rasul senang kalau begitu. Tetapi jangan dihina. Kan sekarang yang terjadi ini, mohon maaf, banyak Habib-Habib yang dawir. Ente bilang banyak Habib dawir. Nah, kalau ente sebenarnya begini, kan dia dawir itu kan orang minta sedekah. Kalau bahasa kita kan itu kan bahasa dawir itu bahasa merendahkan. Nah, kemudian ketika kita rezeki kasih. Kalau enggak ya udah bilang aja mohon maaf ini kan beres urusannya. Terus kalau dia memaksa begini, bilangin, Bib, antum ini kan Habib, antum nggak boleh begini kan, antum nggak boleh sama Rasulullah. Malu lah. Nah, saya nih kalau punya saya kasih, kan saya nggak punya. Saya udah jelasin bahwa saya nggak punya. Lah kok antum malah begini ke saya? Nah, antum nggak ada akhlak, nanti saya laporin nih kepada Habib yang lebih sepuni. Nah, boleh begitu. Antum nyontoin dong, Bib, doain saya biar dunia rezeki begini-begini. Seharusnya antum ke saya ngajarin yang akhlak yang bagus, jangan begini dong, Bib. Nah, itu begitu, boleh, keren. Ntar dia tersentuh dan dia akan malu dan dia akan tersadarkan. Begitu. Jadi jangan ente caci maki dia begini, hina begini, apalagi di medsos begini, jangan. Ente merendahkan kalau begitu. Lah kan ente ya susah dah. Kalau agak paham ribet. Kita aja punya anak kita bandel. Anak kita caci maki orang. Lah kita orang tua marah. Seharusnya anak kemarin juga nasihatin, apalagi anak kita agak ide pegang arti. Kan begitu. Nasihatin. Begitupun Rasulullah sangat senang kalau ada juriyahnya, ya para habaib ini, ya yang salah ditegur, luar biasa. Karena nggak semuanya alim dan mereka nggak maksum. Begitu. Kalau yang alim-alim ya mereka kita paham dan mereka sangat ini. Cuma kan yang ketika kita ketemu yang nggak alim, yang mereka dalam tahap belajar belum bisa inilah, belum bisa cara ini yang bagus sebagai sosok ulama, ya kan nggak bisa. Nah, kitanya yang wajib ngeliat di situ, tapi sisinya ya kita jangan menghinakan mereka. Ini nggak sesuai nih, kayaknya Habib nggak sesuai begini. Ya beres, jangan ikutin. Kan begini. Habib ini ada yang lembut, ada yang agak tegas.
keras kalau bahasa orang gitu kan. Habib Rizik tegas, Habib Bahar tegas. Ada yang lembut, Habib Lutfi. Oh, saya kayaknya nggak cocok nih sama yang keras-keras nih. Cocoknya yang lembut. Ikutin Habib Lutfi, beres urusan. Orang para ulama kita bareng-bareng kok. Kiai aja banyak yang keras, banyak yang lembut kok. Tinggal pilih sesuai kadar kita. Nah, ente demennya solawat nih, demen ikutin Habib sih. Kan begitu. Oh, demen Noriko, ikutin Habib Lutfi. Oh, ente demen-demen kisah-kisah wali, ikutin Habib Umar bin Hafid. Kemudian ikutin tuh Habib Zindan. Oh, itu yang ngejaga hati, ke tasawuf begini-begini. Gaya dakwah ini banyak dari para habaib. Kita tinggal milihnya. Nah, yang nggak boleh ini kita membanding-bandingkan, terus kita menghina-hinakan. Ini yang bermasalah ente, berarti ente kagak hidup. Tuh, jadi bahasanya apapun keadaan habaib, mereka ini kan ya bukan nabi, mereka keturunan nabi. Mereka bukan rasul, mereka keturunan rasul. Nah, kitanya yang kudu paham. Jadi kalau ditegur, tegur. Tegur. Tapi dengan cara berakhlak. Jangan merendahkan, jangan menjatuhkan mereka, bahkan menghinakan, apalagi menghujat, memfitnah segala macam. Mereka nyebut keturunan ente, keturunan Yahudi, keturunan apa, antek-antek Belanda. Wah, ente sakit kalau begini, ente PA kalau begini, ente jahat, ente yang jahat kalau itu, ente jahat kalau begitu. Ente bukan Islam kali, Islam nggak jahat begitu, nggak boleh. Ente nggak punya guru, orang kalau punya guru jangan akhlak, adab, karena ente diajarin ilmu, masalahnya di situ. Ya, jadi boleh hukumnya mengkritik ya, atau meluruskan ya dari para habaib-habaib yang nggak sejalan lah dengan daripada ajaran Islam, ajaran syariat Rasulullah. Tetapi syaratnya jangan niat merendahkan, jangan menjatuhkan, apalagi menghinakan. Ya, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.